Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita sedang bersama Bapak Sodik Wibowo, dan Mas Sodik ini adalah praktisi apa Mas? Bekam ya? JRA. Hah? JRA. Apa itu JRA? Jamiah Ruqyah Aswaja. Beliau ini adalah salah satu praktisi bekam dan ruqyah juga di Musala Nurul Huda ya, Cak? Siap. Nurul Huda di Sawapuloh Hang Tua ya, di Hang Tua ya, yang berafiliasi ke JRA, Jemaah apa ya? Jamiah Ruqyah Aswaja. Oke, kalau bekam sendiri itu apa, Cak? Kalau bekam sendiri itu pengobatan Rasulullah Ibu Nabawi, pengobatan ala Rasulullah. Pengobatan Rasulullah. Yang apa? Ya, bekam itu termasuk sunnah Rasulullah. Rokok sih ya. Ya, termasuk sunnah kopinya ya. Kamu tuh ya, apa kami cek podcast ya? Bil semari. Jadi bekam itu udah taruh sini. Tidur Ustaz. Bekam itu adalah pengobatan Rasulullah, pengobatan langit yang dipakai di bumi. Untuk alatnya apa aja, Kak? Ini alkohol. Kalau dulu saya sering meminumnya, sekarang saya menyemprotkan untuk membersihkan kuman-kuman bakteri ini. Dan ini zaitun, ini alat bekamnya. Nah, ini buat apa? Zaitun itu buat meredakan kulit yang udah dicucuk-cucuk ini ya. Iya. Iya. Terus ini juga ada alat untuk bukan penyedot itu, Pak. Oh, ini penyedot ya? Ya. Ini penyedot sama ini kop ya namanya. Kop namanya. Nanti di jarum. Ya nanti lihat sendiri lah prosesnya. Nah, untuk bicara. Jadi prosesnya siapa yang mau jadi korban ini? Untuk bicara soal bekam ini adalah sunnah Rasulullah. Sejarahnya itu dulu Allah itu kopinya aja. Iya, Allah itu kalau enggak saya yang minum. Memerintahkan malaikat Jibril, memerintahkan malaikat kepada Rasulullah untuk berbekam. Jadi Rasulullah memerintahkan kepada umatnya untuk berbekam. Berarti ini anjuran langsung ya, salah? Anjuran langsung. Makanya ini pengobatan langit, yang dinamakan pengobatan langit. Sudah lama mendalami perbekaman? Sudah lama sih, hampir 2 tahun. Bisa dikatakan apa? Sudah memahami betul ya masalah perbekaman ini ya, Cak ya. Insyaallah. Yang penting niatnya itu adalah ibadah untuk membantu orang yang sakit, karena pengobatan ini insyaallah menyembuhkan yang sakit. Kalau saya sih tidak yakin. Ya. Kenapa? Karena semua yang dianjurkan oleh Islam itu pasti baik. Kan seperti itu ya. Iya. Ya, sakit-sakit apa aja yang bisa ditangani sama bekamnya? Untuk bekam itu hadisnya itu ada, itu cuman menyembuhkan orang yang sakit,
menyembuhkan orang yang sakit. Dan sunnah Nabi itu kalau berbekam ada tanggalnya. Tanggal 17, 19, 21. Tanggalan bukan tanggalan umum, tanggal Hijriah. Komari apa Hijriah. Hijriah. Nah, saya sempat baca itu tadi, Cak. Itu kan namanya bekam sunnah ya. Ya. Bekam sunnah. Sekilas saya pernah baca. Bekam sunnah itu kenapa tanggal 17, 19 sama 21 ya? Karena kan saya bilang tadi kan di dalam Islam itu kalau dianjurkan tuh baik dan ada bisa diinikan secara medis ya, dibuktikan secara medis. Nah, salah satu hal kenapa mungkin disunahkan tanggal segitu itu karena apa? Toksik racun tubuh itu darah itu sudah naik, sudah naik di tanggal di batas tanggal 17 keluar gitu. Jadi toksiknya juga ikut. Itu ya benar kan? Benar. Soalnya Rasulullah dulu bekamnya di hari itu juga. Dan ada titik-titik sunnah di dalam bekam. Di dalam tubuh itu seluruh tubuh itu bisa dibekam. Cuman kalau kita menganjurkan mengutamakan yang sunnah-sunnah dulu. Ada titik-titik sunnah yang harus dibekam. Karena itu kan kita mendapatkan sunnah Nabi. Nah, selain tadi tanggal 17, 19 sama 21 dan titik-titik tubuh yang bekam itu termasuk yang mana aja? Ada. Utamanya kalau utama itu kahil, titik kahil itu pas di punggung di bawah, di atas punuk. Di sini kan ada punggung ini. Itu titik kahil itu utama itu karena setiap darah itu ngumpulnya di sini. Darah yang di depan, yang di bawah mau ke atas, mau kepala kumpulnya di sini dulu. Makanya di sini harus wajib diambil, wajib dibekam titik kahil seperti itu. Selain titik apa namanya? Kahil. Yang mana lagi? Titik-titiknya. Untuk di kepala ada. Itu di kepala itu di sini. Pasti di lurus kuping itu di kepala di atas ini fungsinya untuk apa? Selain vertigo atau apa itu bagusnya itu pas orang yang baru kena stroke. Oh, hipertensi juga mungkin ya, darah tinggi. Orang stroke yang kena stroke. Oh, saraf mungkin ya di sini. Saraf. Ya. Insya Allah kalau dibekam di area kepala ini, insya Allah kalau baru kena stroke langsung dibekam di kepala, insya Allah. Stroke baru ya. Baru kena stroke lah. Bukan itu, yang udah lama. Ya. Nah, untuk titik-titiknya itu di punggung semua ini adalah titik sunnah. Itu fungsinya semua penyakit yang ada di badan ini terkena semua. Insya Allah. Pertama di tikahil, 2 di kepala, yang ketiga di mana Kak? Punggung, seluruh punggung. Ada area-area tertentu ya. Ada titik ahdain itu di sebelah ibu jari. Nah, kalau di kepala ini ada ceritanya dulu Rasulullah itu pernah disantet mau bicara apa gitu, Rasulullah pernah diguna-guna bicara. Jadi santet itu sudah ada zaman Rasulullah. Rasulullah mau diguna-guna tapi mau bicara apa gak keluar, akhirnya sahabat menganjurkan untuk berbekam. Akhirnya alhamdulillah bisa keluar. Kasih izin Allah ya. Kasih izin Allah. Jadi memang bekam itu bukan sekedar pengobatan yang ibaratnya sembarangan, memang sudah ada dari zaman Rasulullah dianjurkan dari bekam itu dulu sejarahnya pas Isra Kanjeng Nabi Isra kan Kanjeng Nabi bertemu dengan Allah, itu bekam. Kanjeng Nabi bertemu dengan Allah di perjalanan kan Kanjeng Nabi kan bertemu dengan Allah kan mau bicarakan sholat itu. Iya betul. Mau bicarakan tentang sholat. Di perjalanan Allah memerintahkan malaikat
malaikat Jibril. Malaikat Jibril untuk berbekam Langsung kepada Rasulullah. Rasulullah di perjalanan itu. Jadi oleh-olehnya oleh-oleh Isra itu yang mungkin jarang orang tahu ya bekam ini, yang jarang orang tahu. Selain sholat. Karena memang. Tapi yang banyak orang tahu kan sholat itu oleh-olehnya Isra. Bekam juga. Karena memang Isra itu memang perjalanan untuk itu ya, sholat. Makanya orang asumsikan bahwa Isra itu perjalanan untuk menerima wahyu langsung dari Allah tentang sholat. Tapi di perjalanannya ada juga bekam ini. Iya. Makanya yang jarang orang tahu ini bekam itu ternyata Rasulullah sendiri yang disuruh. Tuh. Makanya bekam ini insya Allah penyakit apapun bisa sembuh kecuali kematian. Bekam. Karena memang kematian memang semua dari Allah. Bismillah. Pokok niat sunnah. Yang bekam dapat sunnah, yang dibekam dapat sunnah. Amin. Kita niatan itu aja, ikut kanjeng Nabi. Apalagi di bulan Maulid ini kan, ya kita berbekam sambil berselawat, apalagi dapat sunnah, dapat selawat juga. Amin. Semoga dapat syafaat ya saya. Syafaat. Amin. Mungkin bisa dimulai ini bekam ya, biar boleh bisa menghemat waktu juga. Untuk, satu lagi ya. Ya. Selain bekam tadi ada ruqyah, ada apalagi yang saya pernah dengar itu bekam yang di sini katanya keluar darah itu apa namanya? Fasdu. Oh, fasdu. Fasdu itu bagus. Bagus fasdu itu. Oke, sama karena waktunya sudah mepet. Cak Sodik Wibawanya sebentar lagi juga akan ada kegiatan lain, mungkin untuk ruqyah sama fadu. Bekam. Fadu ya. Fasdu itu kita bahas lain kali bersama Al-Ustad Al-Sadiq Wibowo, calon dengan nomor urut berapa? Oke. So, kita lanjut aja langsung ke bekam ya. Aduh, oke. Pertama dulu apa ini, Cak? Ini namanya bekam kering. Oh. Bekam seluncur. Seluncur ini fungsinya untuk masuk angin. Oh. Kalau masuk angin bisa diseluncur dulu. Sebelum dibekam, diseluncur biar peredaran darahnya itu lancar. Jadi bekam itu keluaran darah itu maksimal. Kalau diseluncur. Kalau sekarang bukan masuk sunnah ya, Cak ya? Kalau sekarang sih bukan tanggal 17 ya. Bukan tanggal 17, tapi kalau pepet itu enggak. Iya loh, saya kayak ini, Cak. Buat, Cak. Seluncur pertama, seluncur ya, teman-teman ya. Seluncur ini bekam yang tanpa diambil darahnya, cuman diambil anginnya aja ya, Cak. Ya, ini namanya bahasa istilah sekarang ini keroan. Oh iya. Keroan tapi nggak pakai koin, pakai alat kop. Yang bagus itu keroan itu pakai alat kop ini. Selain menghilangkan masuk angin, juga memperlancar peredaran darah. Dan tidak melukai pori-pori ya. Tidak melukai pori-pori. Kalau pakai koin kan ya iritasi juga bisa. Iya. Diseluncur aja sudah terasa nikmat. Sudah terasa ringan ini kayaknya ini. Berarti gak usah bekam, seluncur aja. Iya.
Monggo merapat. Coba lagi podcast. Monggo merapat rumahnya Roy dulu. Ono kopi. Kalau sampai memang keburu ya enggak apa-apa di seluncur aja sih Kak. Nanti ininya apa namanya? Bekamnya disunah enggak apa? Sampai aja. Nah, ini proses pembekaman langsung dimulai ya. Ini adalah titik akhir yang tadi sudah dibicarakan. Titik akhir itu fungsinya banyak. Itu titik akhir itu bisa menyembuhkan 72 penyakit di sini. 72 penyakit. 72 penyakit titik akhir. Salah satunya mungkin bisa disebutkan Kak. Sini adalah titik paru-paru. Titik paru-paru buat para perokok ini. Titik jantung. Jadi tidak sembarangan ya Cak ya. Semuanya bisa dibekam. Cuman tapi nggak sesuai titik-titik itu. Itu jadi kurang maksimal mungkin ya hasilnya ya. Hasilnya kurang maksimal. Ini pankreas, pelu hati, lambung, sini. Jadi bekam ini Titik juga lambung. bisa ini ya Cak. Ginjal, Bisa apa namanya? di sini. Bisa di ini juga ya. Terapi juga ya sebenarnya ya. Ya, emang kan terapi ini, cuman Nggak rutin gitu ya. pengobatan adalah Rasulullah. Ini di bawah sini, di atas pinggang, itu titik kejantanan. Mungkin ada yang kurang jantan, bisa dibekam di ada sini. Jaraknya 4 jari di bawah pusar. Jadi untuk langkah pertama ini diambil angin ya kayak angin Ya, diseluncur. seluncur dulu, diambil angin untuk melancarkan peredaran darahnya ya kayak. Ya, Oh, astagfirullahaladzim. Sambil berselawat ya saya. iya. Siapa tahu Selain dapat sunnah bekamnya, dapat sunnah solawatnya juga. pahala sholawat. Amin, amin. Paus no. Paus. Kalau berapa menit Cak yang baiknya Cak untuk seluncurnya ini? Seluncur itu tidak ada hitungan menit, cuman sebagai istilahnya tadi itu cuman apa isyarat aja. Jadi untuk paru-paru, jantung, pankreas, hati mungkin ya, Ya, liver, lambung, ya, ginjal. lambung, ginjal. Oh, Bismillah, biidznillah, dengan izin Allah, insya Allah penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh ini, racun-racun yang ada di dalam tubuh, toksin-toksin yang ada di dalam tubuh bisa terangkat ya bisa Cak ya. terangkat. Amin, amin, amin. Kenapa bedanya bekam sama obat itu? Istilahnya itu kalau bekam, kalau obat tuh ibaratkan tadi itu
kita ada di selokan. Selokan itu kan kalau buntu kan nggak jalan, kalau banyak sampahnya, Ya, kalau ya, banyak ya. kotorannya kan nggak jalan kalau selokan itu. Hmm. Jadi harus apa? Kalau minum obat, seandainya minum obat Hmm. cuma bisa jalankan aja, tapi sampahnya tadi nggak dikeluarin. Oh iya, iya. Air itu bisa jalan, tapi sampah nggak bisa keluar. Kalau bekam itu seandainya selokan tadi, tubuh kita selokan banyak kotorannya itu diambil, sampahnya tadi itu diambil, jadi darah itu mengalir dengan sempurna lagi. Oke, 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 siap. Bedanya bekam sama obat Iya, itu, iya. minum obat. Kalau donor darah itu juga sama, diambil darahnya tapi tidak dengan Sama. titik-titiknya ya, Cak ya. Sama. Kalau kata orang sih, kalau saya belum pernah nyoba donor darah, tetapi kebanyakan orang katanya kalau donor darah itu bisa, setelah donor darah bisa lebih enteng badannya, lebih enteng. Tapi darah yang bersih yang diambil. Kalau ini kan darah yang kotor yang diambil. Iya, iya. Ini sebelum dilakukan Pembekaman. proses melukai atau dengan jarum, ini kan jarumnya baru ini, biar Oh iya, steril. setiap satu kali pembekaman memang harus ganti jarum Ganti ya, Cak? jarum, soalnya takut Steril ya. ada yang Ada penyakit menular penyakit dari itu ya, menular. Cak ya. Harus ganti jarum. Jadi sebelum Jadi sangat kebersihan untuk kop juga sangat dijaga ya. harus itu. Setelah ada pembekaman dicuci dengan air hangat sama alkohol juga ya, Cak ya. Sama penghilang bakteri. Penghilang bakteri juga. Jadi bukan sembarangan ya teman-teman ya. Memang bukan setelah dipakai terus diletakkan begitu aja. Proses pembekaman setelah diadakan pembekaman, kopnya juga akan dibersihkan, disterilkan lagi dengan seperti yang sudah disebutkan tadi oleh Cak. Jadi harus benar-benar steril karena memang pembekaman ini sangat dianjurkan. Untuk proses pengepopan sebelum dilakukan jarum atau melukai itu jaraknya 5 menit, dan setelah dilukai pengambilan darahnya itu 5 menit. Kalau setelah pembekaman itu, Cak, setelah proses pembekaman nanti gitu ya, ada ini nggak, Cak, kayak atau minuman apa yang dianjurkan untuk apa gitu, Cak? Nah, itu yang baik itu kan darah kan sudah terbanyak itu. Ya. Itu yang bagus itu minum air hangat sama madu. Air hangat sama madu ya. Ya, madu. Kalau nggak ada ya es tapi hangat, biar badan kita itu fit kembali. Tapi yang sangat dianjurkan adalah air hangat dengan madu ya, Cak, ya. Madu, Ya, Cak ya. susu, tapi jangan susu gantung. Kalau di punggung tadi itu aja, Cak ya. Kenapa? Titik untuk di punggung ya dan fungsi-fungsinya ya. Semuanya di punggung itu sunnah sebenarnya. Cuman kita fokus ke titik-titik. Saya pernah juga
melihat ya bekam ya Cak, ya, orang di bekam tuh. Bahkan sampai ke kaki juga Cak. Iya, kaki itu bisa. Kalau sebenarnya di area punggung aja udah ini ya, udah meliputi semua ya sebenarnya ya. Tergantung apa namanya? Tergantung Sakit. keluhan. Oh, keluhan. Iya. Kalau ada keluhan itu harus dibekam. Keluhan yang sakit yang mana itu dibekam. Kalau untuk organ tubuh itu dikahil aja itu udah cukup itu. Kalau Karena untuk 72 penyakit insya Allah bisa sembuh. Dikahilin ini. oh, Dikahil. siap. Ini pusat ini. Dikahil. Serang dino iki Cak, aku tak kene mbek kene iku Cak. Waduh. Sakit. Terasa? Enggak. Kayak digigit semut aja. Sebentar. Ini. Ini proses untuk ini ya teman-teman ya. Bukan melukai apa namanya Cak ya. Mungkin membuat apa jalan darah buat penyedotan ya. Iya. Kalau zaman sekarang kan ada alat seperti ini pakai jarum. Kalau dulu Kalau Cak. dulu kan pakai pisau. Pisau atau silet untuk melukai. Saya dulu juga pernah ini Cak, apa mendengar kalau dulu tuh kayak sama api terus ditutup sama gelas gitu ya. Ya, itu bekam kering itu. Oh, sama kayak Ya. tadi itu ya. Kalau mengeluarkan darah ini bekam basah namanya. Kalau yang Ada pakai dua. api ditutup gelas itu Ya, itu sama kayak seluncur sama sekarang nih ya. sama itu buat masuk angin gitu fungsinya. Darahnya udah keluar itu banyak di area paru-paru. Anda merokok ya? Saya kebetulan merokok. Merokok berat ya? Enggak. Tapi ini darahnya tuh banyak di area paru-paru langsung keluar banyak. Kebetulan Anda punya penyakit paru-paru mungkin? Enggak sih Cak, tapi saya akan Jalan. kerja di jalan ya, sering pakai motor itu tanpa masker, Nah, itu mungkin polusi itu ya. bisa aja. Darahnya banyak itu teman-teman. Wah, semua itu. Jadi kalau umpamanya yang ibaratnya bukan sakit ya Cak, keluhannya di paru-paru itu pasti akan yang keluar darah di yang banyak. Iya. Tuh, darahnya hitam. Darah hitam seperti ini toksin namanya, ini toksin. Kental juga ya Cak ya. Iya. Kayak jelly, biasanya kayak jelly. Iya. Mungkin kayak ini, kayak darah yang kena bisa gitu, kena racun itu ya. Kental. Makanya ini bekam itu termasuk aneh juga. Kalau kita biasanya kita kalau kena apa namanya, kena paku atau kesandung gitu, luka itu kan darah bersih kan yang keluar. Iya. Sedangkan ini kita melukai pakai jarum untuk berbekam, kenapa kok darah yang kotor yang keluar? Itu kan ya. Iya. Secara akal kan itu sempurnanya kayak gitu. Begitu
perhatiannya Kanjeng Nabi kepada umatnya, ada Kanjeng Nabi memerintahkan kepada umatnya untuk berbekam, karena bekam itu memang menyehatkan dan bisa menyembuhkan segala penyakit. Ini juga salah satu ini mungkin ya, Cak, ya. Kalau di perempuan mungkin darah kotor toksik itu ikut ke pas waktu datang Benar. bulan gitu ya. Ya, benar. Jadi untuk laki-laki ini sangat dianjurkan sekali karena memang untuk mengeluarkan apa darah-darah yang kotor dan toksin-toksinnya memang ya, apalagi yang apa yang bisa diinikan selain cuci darah, mungkin cuci darah itu mahal ya. Kalau kita nggak ada Begitu ini ya, Islam itu sudah mengatur sedemikian rupa dan indahnya ya. Bahkan hal-hal yang seperti ini yang kita tidak masuk yuk di kita ini. dekatkan teman-teman, ini darahnya. Oh, ini hitam ini semua ini darah kotor, Pakai racun nih aku yo. darah kotor semua ini. Ini kalau kolesterol itu biasanya seperti berminyak gitu. Kalau ada kolesterol, kalau orang yang kolesterol itu berminyak biasanya. Di atas darah yang hitam ini ada darah yang kayak pink gitu, kayak berminyak, itu kolesterol. Kalau yang lebih parah lagi, bukan pink, warnanya putih. Di atas darah yang kental Di tadi. atas darah yang kental itu tadi ada darah. Kalau yang parah itu kolesterolnya tinggi, itu putih. Kayak minyak putih gitu ya, tapi Putih ya. Aku pernah berbekam orang punya penyakit itu kolesterol tinggi. kolesterol tinggi, orangnya stroke ringan, darahnya putih. Jadi minyaknya ikut juga ya saya. Apa untuk pengambilan darahnya ini ada waktu tertentunya, apa maksudnya berapa menit gitu ya? 5 menit. 5 menit. 5 menit. Jadi 5 menit, enggak usah lama-lama untuk Pengambilan darah itu ya. Takut ada yang luka punggung itu. Selain 5 menit, kalau 5 menit itu sudah tidak ada yang keluar lagi, ataupun nggak sampai 5 menit tidak ada yang keluar lagi, itu bisa diambil. Sudah cukup ya. Sudah cukup. Kalau 5 menit masih keluar darah itu, kita kop lagi. Bisa diulang lagi ya untuk pengambilannya ya. Dimaksimalkan seperti itu. Oh. Biar maksimal keluarnya. Gang 8 bos. Gang 8 bos. Kalau untuk Jamiah di Langgar Nurul Huda sendiri memang tiap ini ya Caya mengadakan ya. Iya, setiap sunnah di Langgar itu, Langgar Musola Nurul Huda itu mengadakan bekam massal untuk umum ya. untuk umum, siapapun boleh ke sana, bisa hadir. Biar tadi itu kita juga membantu masyarakat. Mungkin ada masyarakat yang mempunyai keluhan sakit ini sakit itu, kita siap membantu. Itu alamatnya di Jalan Hang Tuah Gang 3. Gang 3 ya, Musola Nurul Huda. Al Huda apa Nurul Huda? Nurul Huda. Musola Nurul Huda di Hang Tuah. Ini proses pengambilan darahnya ya. Oke. Nih. Oh, coba ditunjukkan itu, Cak. Wah, kayak apa darahnya itu, Cak? Darahnya sangat kental ini, saudara-saudara. Itu yang titik kahil ya. Kahil ini. Kahil ini kalau di titik kahil kebanyakan ini darahnya banyak dan kental. Tunjukkan itu, Cak.
Darahnya kayak jelly. Itu kalau yang kolesterolnya tinggi itu memang di titik akhir itu apa di titik lain? Sama aja. Sama aja, semua Iya. darah yang keluar itu pasti Pasti berminyak gitu ya kalau yang kolesterol ya. jadi ini yang kental-kental seperti jelly ini kalau tersumbat ke otak itu jadi Aliran darah yang yang bikin tersumbat ya ini ya sebenarnya ya. iya, yang bikin stroke ini darah-darah kotor seperti ini. Jadi untuk yang normal itu 3 bulan sekali berbekam. 3 bulan sekali. 3 bulan, tapi sebulan sekali juga bagus juga ya. Cak. Sunnah. Kalau sebulan Sunnah ya. sebulan satu kali itu ikut sunnah. Tapi kalau orang normal tidak mempunyai keluhan penyakit yang serius itu bisa 3 bulan sekali untuk melakukannya. Oh. Yang paling banyak ini di area mana Ini punya? paru-paru ini. Paru-paru ya. Banyak Cak? ini. Oh, coba tunjukkan itu, Cak. Paling banyak. Kental. Jangan merokok ya. Biar paru-parunya sehat. Jadi kalau pakai sepeda motor atau beraktivitas di jalanan dianjurkan pakai masker. Ya, paru-parunya juga tidak terlalu terkontaminasi sama polusi. Tapi kalau yang sudah terlanjur ya bisa dianjurkan dengan berbekam kayak gini. Insya Allah. Bismillah. Biiznillah. Ini anjuran langsung dari Rasulullah ya. Dan yang dianjurkan oleh Rasulullah dalam Islam itu insya Allah pasti baik. Dan bisa ini juga dipertanggungjawabkan secara medis ya sebenarnya. Beberapa kasus dalam hal-hal pengobatan apa yang dianjurkan oleh Islam itu memang bagus dan rekam medisnya juga bisa dipertanggungjawabkan. Kalau sering pusing itu di mana, Cak? Sering pusing itu di titik leher itu. Nanti bisa langsung praktekkan. Bukan di titik dompet ya, Cak ya? Bisa juga di titik. Di titik dompet itu bikin pusing banget itu. Itu yang paling utama yang paling utama. Titik dompet. Kalau meskipun banyak kolesterol, kalau ada dompetnya terisi, jadi itu juga mungkin akan hilang dengan sendirinya. berkurang ya, Cak. Karena itu adalah saraf-saraf yang sangat dianjurkan. Tapi uang bukan jaminan. Tidak punya penyakit saudara ya. Ya, Jadi uang tidak bukan jaminan. Penting sehat. Itu meskipun tidak punya uang, ya meskipun rada-rada gak sehat sebenarnya kalau tidak punya uang. Kebingungan aja. Ya, Pusing. penyakitnya tidak ada uang itu gres-gres. Bukan kesaliana ya. Apalagi kalau sudah waktunya bayaran ini, Ya. bayar cicilan, bayar Jatuh tempo. Itu kadang vertigo naik sendirinya.
Allah. Hari ini saya sering pusing ini ya. Iya. Mungkin jatuh temponya ada. Sudah sampai. Ya tuh temponya enggak, cuman isi dompetnya aja. Itu mempengaruhi kesehatan sebenarnya. Sampai nggak bisa tidur itu kadang. Bener itu. Jadi pengaruhnya ya seperti itu. Iya, meskipun kita bekam berkali-kali, kalau dompet kosong di rumah beras tidak ada itu sudah pusing. Tidak bisa jauh. Nah, setelah dibekam kita oleskan dengan minyak zaitun. Nah, minyak zaitun kita oleskan lagi. Kenapa setelah bekam dikasih minyak zaitun? Biar pori-pori yang terbuka bisa tertutup kembali Dan mengurangi ini aja ya apa? iritasi Serta lebam-lebamnya ya. ya. Ini kalau setelah bekam dan langsung mandi, tunggu 5 jam setelah bekam baru bisa mandi, Karena pori-pori akan takut sempurna pori-pori ya. takut pori-pori tadi itu ada yang belum tertutup dengan sempurna, air masuk ke sini jadi masuk angin lagi. Iya. Sekarang proses di kaki. Oh, nah, kalau untuk yang vertigo atau kepelengan itu Nanti setelah nanti kaki. setelah dari kaki. Sanmisan ini kata orang Madura. Sanmisan napang. Siap. Kalau untuk yang di titik kaki itu meliputi apa aja? Tidak meliputi, cuman biar otot-otot yang ada di kaki itu tidak tegang. Oh, siap. Jadi aktivitas itu seperti semula. Boleh saya minum airnya ini dong? Silakan ya. Itu ya. Oke, terima kasih. Diminum itu bukan sponsor ya. Ya. Bukan sponsor teman-teman ya. Meskipun ini akuanya santri, saya sendiri bukan santri. Apalagi saya. Apa santri itu memang harus yang ada di pondok kan enggak ya? Iya benar. Siapapun yang berakhlak santri itu sama dengan santri. Berakhlak karimah. Kadang yang santri tidak berakhlak santri itu. Iya, betul ya. Udah jangan dibahas terlalu dalam. Ya, ini kalau setelah dibekam itu langsung pakai baju itu, takut sekarang ini langsung nanti aja. Kan belum selesai. Oh siap. Soalnya kita bekamnya ini di luar ruangan. Oh iya, tutup aja ya Jaya. Jangan. Oh iya. Aja enggak apa-apa. Oh, siap. Terus sebenarnya kan kalau bekam itu tidak boleh pakai kipas angin. Tidak boleh di luar. Ya karena menyangkut dengan pori-pori tadi ya. Iya. Karena ada pori-pori yang terbuka. Ini belum selesai aja sudah terasa enak ini kawan-kawan ya, teman-teman ya. Enteng banget ini. Sudah mulai terasa ini ngantuk, kayaknya enak tidur ini. Semoga aja setelah dibekam ini tidak ada pikiran ini Cak, tentang cicilan atau apa. Sama aja kayaknya. Kalau masalah cicilan itu sama aja. Meskipun tukang bekamnya kadang gitu. Nah kalau Cak Sodik Wibowo ini sendiri gimana kalau berbekam? Kenapa? Kalau ingin berbekam, apa dibekam sendiri atau gimana? Kalau untuk titik-titik yang bisa dibekam sendiri, Bisa bekam juga, sendiri. bisa ya. Untuk titik tangan, kaki di depan bisa. Kalau di belakang kan kita sama praktisi, sama-sama bekam. Ya itu di titik sunnah itu tadi. Di hari-hari sunnah itu ya. Hari-hari sunnah. Jadi kalau untuk di Musola Nurul Huda ini untuk yang umum tanggal
tanggal 17 itu ya untuk yang umum. Yang lebih bagus lagi itu sebelum dibekam dipijat-pijat dulu pakai toto api. Toto Oh, api itu bahannya dari handuk direndam ke air, yang air itu di dalamnya sudah dikasih garam. di Jadi dalam air handuk dalam tadi. air tadi itu direndam selama 15 menit. Habis itu taruh di punggung, terus disemprotkan dengan spiritus. Oh, Nah, habis semprot dengan spiritus, bisa langsung dipijat atau dioles-oles, dicari uratnya itu bagus juga itu. Untuk urat-urat yang kata orang Madura itu melungker bisa itu kembali bisa lurus kembali itu. lurus itu. Dinormalkan kembali Kembali urat-uratnya. dengan cara toto api. Saya kok enggak, Cak. Next Bahannya time tidak ada ini. teman-teman ya, next time ya. Masalah bahannya ini tidak ada. Oh, bahannya tidak ada. Terlalu banyak bahan. Iya, Terlalu iya, ribet. siap. Tapi kalau untuk teman-teman yang mau melakukan pembekaman dan mau mengundang Mas Sodik Wibowo ini dan minta untuk pakai toto api juga bisa nanti ya teman-teman ya. Nanti saya share juga apa namanya nomor teleponnya ya, biar langsung menghubungi Mas Sodik Wibowo. Mas Sodik Wibowo ini enak loh teman-teman, sambil bekam bisa sambil ceromo ini. Pakai capa. Iya, pakai capa. Oh iya kan, tadi kalau untuk di Musola Nurul Huda sendiri itu untuk yang umum tanggal berapa ya, Cak? Semua setiap sunnah. Oh, 19 sama 21 ya. 17, 19, 21. Oh, iya. Kebetulan di sana praktisinya banyak. Bisa ruqyah juga. Oh, bisa ruqyah juga. Iya. Bisa ruqyah di tempat. Siap, Cak. Dan ruqyah sendiri itu bukan cuma, terkenalnya ruqyah itu bukan menghilangkan atau mengeluarkan jin, Makhluk halusnya itu ya, atau gangguan-gangguan ya, goib ya, Cak ya. bukan. Ruqyah itu juga bisa menyembuhkan penyakit medis ataupun non medis. Oh, ruqyah itu juga ya. Ya. Karena kita yang selama ini yang kita tahu ya, kalau ruqyah itu mungkin yang terkena gangguan Yang jin kesurupan, atau kesurupan. gitu. Tapi untuk medis juga bisa ya, Cak ya. Iya. Anda ngantuk ya? Tidak ngantuk ya, tapi belum ngantuk ya, tapi memang terasa enteng nih, Cak. Nah, iya, itu kelebihannya bekam tuh di sana. Setelah dibekam itu terasa ringan badan. Karena Dan darah mungkin mata terasa ngantuk. Soalnya apa? Badan terlalu enak, terlalu menikmati badan itu. Jadi mata juga ingin lelap rasanya. Termasuk yang bekam juga ini sudah lelap juga ini. Ini bukan iklan ya teman-teman ya, ini bukan iklan ya. Yang sekali minum obat langsung sembuh gitu ya, kayak apa obat batuk atau apa, minum sembuh langsung batuknya. Enggak ya, tapi ini memang benar-benar terasa ya, karena memang ibaratnya apa ya, seperti yang diibaratkan sama Mas Sodik tadi, selokan yang kotor terus diambil kotorannya, kan memang sudah langsung lancar kan aliran darahnya, mungkin seperti itu. Jadi memang benar-benar terasa enteng. Dan ngantuk juga, bikin ngantuk juga kan? Pastinya. Karena aliran darahnya lancar. Rasanya ingin langsung tidur gitu kan. Nah itu kelebihannya bekam. Terus sekedar diketahui ya teman-teman ya, ini belum apa, nggak pakai apa terapi toto apinya. Mungkin kalau sudah memakai terapi toto apinya juga akan lebih terasa. Sebenarnya terapi toto api itu cuman sama aja, sama-sama
dalam satu paket pembekaman peredaran itu darah ya. itu sama aja. Maksudnya kita itu kan kalau badan capek, pegel-pegel itu kan mungkin kan karena darah tidak lancar. Iya, iya. Itu bisa ditotok api, bisa dibekam, bisa diseluncur pun kayak tadi juga bisa. Ya, Jadi tergantung dari ini ya keluarnya apa mungkin sakitnya iya, parah apa enggaknya ya Cak ya. Kalau seluncur kan cuman mungkin pegel-pegel udah sudah bisa teratasi ya Cak ya. Cuman kalau untuk bekam kan kalau bekam kan meliputi kayak penyakit dalam kayak gitu, membersihkan paru-paru yang tidak bisa dijangkau dengan hanya seluncur aja ya Cak ya. iya. Kayak gini kaki ini lumayan banyak sih. Tapi Iya, iya. meskipun belum 5 menit, kenapa kok diambil? Karena darah sudah tidak keluar lagi. Jadi nggak harus 5 menit. Belum 5 menit, udah nggak keluar, udah bisa di ini ya kayak diberhentikan pembekamannya. Termasuk yang Udah duduk. oke, siap, duduk sekarang duduk.